Bismillah, ketemu lagi. Udah sekian tahun ya kami menunggu kehadiran smartphone yang Droid Lime banget. Ternyata nongol juga tahun ini, dan Realme yang bikin smartphone-nya. Ini dia Realme GT Neo 2 yang lumayan kelihatan identik sama Droid Lime, yaitu warnanya yang hijau banget, sama kayak basic warnanya Droid Lime. Walaupun mungkin hijaunya beda karakter, yang di Realme GT Neo 2 ini lebih ngejreng ya. Kalau kita lihat basic form factor smartphone ini memang familiar dengan yang sudah ada kebanyakan. Layarnya flat, backdoornya dengan pinggiran curve, dan modul kamera ada di kiri atas. Yang bikin beda dari yang lain memang style warnanya. Realme Design Studio memang terkenal berani banget bereksperimen. Dulu pernah tuh ya mereka ngasih logo yang penempatannya anti mainstream, lebih bold. Sering juga mereka bikin edisi spesial Master Edition. Nah, sekarang mereka berani pakai warna yang ngejreng. Agak-agak mirip jersey klub bola ataupun mobil sport ya. Ada dua garis vertikal, satu besar yang satu lagi kecil. Warnanya hitam, kontras banget dengan warna basic HP-nya yang hijau. Tapi kalau mau warna yang lebih kalem, ada opsi satu lagi warna neo blue yang warnanya itu gradasi lebih kalem. Secara dimensi Realme Neo GT itu termasuk bongsor, panjangnya 16 cm, tapi untuk pemakaiannya berasa comfy. Bodinya termasuk tipis di 8,6 mm dan padat ya di 200 gram. Penempatan tombol power dan volume juga enak, pas ada di tengah bodi. Dan satu lagi, di dalam boxnya ada free soft case, tapi entah kenapa dikasih warnanya hitam, bukan warna transparan. Jadi warnanya ini akan tertutup sama casingnya. Selain warna, yang juga mencolok dari desain Realme GT Neo 2 adalah diameter lensa kameranya yang gede banget. Dia punya triple kamera yang kalau dilihat dari speknya nggak terlalu gimana-gimana banget. Lensa wide 64 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa penghibur makro 2 megapiksel. Kenapa nggak diganti lensa tele aja gitu ya? Kenapa harus makro yang jarang kepake? Sebagus apa kualitasnya sebenarnya bisa kelihatan dari resolusi perekaman videonya. Nah, dalam hal ini Realme GT Neo 2 itu bisa merekam video 4K 60 fps, yang artinya lensa utamanya ini bukan kamera ecek-ecek. Ya, walaupun lensa kedua dan ketiganya biasa aja, tapi setidaknya kita bisa mengandalkan main kameranya. Dan untuk kamera ultrawide-nya itu hanya di 1080 at 30 fps aja ya. Nah, ini seperti ini kamera ultrawide-nya. Udah ada stabilization-nya. Cakep ya. Dan yang terakhir, kamera utamanya ultra steady mode itu bisa 1080 60 fps. Nah, ini di 60 fps nih ya. Kita ajak lari. Oke, cukup pembahasan dengan desain dan kameranya. Realme GT Neo 2 masih punya hal menarik lainnya, yaitu performa yang membuat smartphone ini sangat pantas menyandang gelar flagship. Chipset yang dipakai adalah Snapdragon 870, membuat smartphone ini sudah mendukung 5G. Kami yakin mayoritas dari kita sudah sangat familiar kemampuan chipset satu ini, tapi siapa tahu ada yang lupa ya, kami ingatkan melalui skor benchmark berikut ini. Running game berat tentu tidak akan menjadi masalah ya, karena bisa dilakukan dengan sangat baik. Yang menarik, hawa panasnya ini terasa minim bahkan ketika kami melakukan stress test 3D Max selama 20 menit nonstop. Suhu chipset yang tertera ketika stress test pun ada di batas yang sangat aman, full load 49 derajat Celcius. Kok bisa begitu? Nah, selain memang Snapdragon 870 sendiri nggak gampang panasan, ditambah lagi Realme GT Neo 2 itu pakai cooling stainless steel vapor chamber 8 lapis dan juga diamond thermal gel yang nempel di inti chipsetnya. Bukti lain yang membuat smartphone ini layak disebut flagship adalah digunakannya RAM 12GB yang bahkan bisa ditambah virtual RAM up to 7GB, total jadi 19GB. RAM sebanyak ini bisa membuat laptop minder dan menangis. Sedangkan storage-nya sudah lumayan 256GB, tapi tidak bisa ditambah microSD. Ciri-ciri flagship yang juga ada di Realme GT Neo 2 ada dua, yaitu speaker stereo yang berkualitas dan mesin 4D tactile haptic vibrate yang akan menambah kenikmatan dan kebahagiaan ketika
mengetik atau bermain game. Secara mengetik adalah kegiatan yang mungkin paling sering kita lakukan di smartphone. 2 jempol juga perlu kita berikan untuk layarnya, walaupun memang desainnya masih flat tapi kualitasnya ini top tier. Dimensinya besar 6,62 inci, sudah pakai panel I4 AMOLED Full HD, tapi yang lebih ngeri lagi support refresh rate 120Hz, response touch 600Hz, dan brightnessnya up to 1300 nits, sudah HDR10+. Main game kompetitif rasanya responsif pas nyentuh layarnya, bikin peluang menang jadi lebih besar. Kalau sampai jarang menang, berarti ada masalah dengan skillnya alias kurang jago mainnya. Dan jangan lupa ya, di balik layarnya juga sudah ada sensor fingerprint yang ngebut dan akurat. Ngisinya cepet, habisnya lama. Itulah gambaran baterai Realme GT Neo tuh. Udah baterainya 5000 mAh, ditambah chipsetnya nggak rakus daya. Chargernya juga dikasih 65 watt. Rasanya sama sekali nggak takut kalau mau dipakai sering main game. Karena kalaupun lowbat, durasi ngecasnya antara 35 sampai 40 menit. Sebagai bonus tambahan, pengguna Realme GT Neo 2 juga akan merasakan sistem operasi Android 11 berbalut UI menyerupai stok Android. Tiap tahun makin kesini Realme UI ini makin simple, makin bersih, makin responsif alias makin menyenangkan. Dan di akhir tahun ini planningnya ini bakal dapat upgrade Android 12 juga. So, soal harga nih sekarang, ini kan waktu gua syuting belum launching produknya, tapi dengar-dengar ya katanya harganya itu sekitar 6 jutaan. So, gimana menurut kalian?